hamu nasian debata amata, dot sian anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi ini hari Sabtu 3 September 2022 kita disapa oleh firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 4. Dan jadi bahenonmu diho gana-ganaan, manang suman-suman dia na di banua gijang nang di tanoon, rodi na di bagasan aek na di toruni tanu. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, ketika bangsa Israel keluar dari tanah pembuangan menuju tanah perjanjian yang Tuhan janjikan kepada mereka, di perjalanan mereka sering dan kerap kali menggerutu, bersungut-sungut, karena mungkin mereka diperhadapkan baik tentang mereka kehausan, kelaparan, dan tentang kelelahan kala itu. Padahal Tuhan selalu beserta mereka. Tuhan tidak membiarkan mereka berlarut dalam kesusahan dan penderitaan yang mereka alami. Hingga pada satu ketika Musa diperintahkan, difirmankan oleh Tuhan untuk naik ke Gunung Sinai untuk menerima 2 loh batu yang berisikan tentang ke-10 firman atau ke-10 Taurat Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika Musa naik ke Gunung Sinai, bangsa Israel melakukan satu penyembahan. Mereka membuat seekor patung lembu emas untuk mereka sembah, untuk mereka puji. Ketika mereka ditinggalkan Musa, yang mana Musa naik ke Gunung Sinai kala itu, mereka membuat sedemikian rupa sebuah patung yang begitu indah, begitu megah. Karena pemikiran mereka, patung itu dapat memberikan keindahan, memberikan kemakmuran terhadap hidup mereka. Mereka lupa bagaimana Allah yang selalu dan selalu menyertai kehidupan mereka. Mereka tidak pernah kekurangan. Memang mereka diperhadapkan dengan ujian. Mereka diuji supaya mereka tetap teguh di dalam Tuhan. Tuhan tidak membiarkan mereka berlarut-larut dalam penderitaan. Bapak Ibu Saudara-saudari, sebagaimana bangsa Israel menjadikan sebuah patung sebagai berhalanya, sebagai objek penyembahan yang mendatangkan keinginan mereka, yang akan mendatangkan apa yang menjadi keinginan bangsa itu. Tapi justru mereka mendatangkan murka Allah. Mereka mendatangkan amarah Allah yang tidak setia kepada Allah. Bapak Ibu, itu adalah wujud dari ketidaksetiaan bangsa Israel kepada Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan melalui hukum Taurat yang kedua yang menjadi renungan pada pagi ini mengingatkan kita bahwa jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Karena apa? Karena hanya Allah yang layak satu-satunya untuk kita sembah. Hanya Allah saja sebagai tempat kita menyembah dan memuji Dia. Hanya Allah saja tujuan penyembahan kita di dalam hidup kita. Jangan ada yang lain. Jangan ada yang lain. Karena Allah yang kita sembah itu hanya Dialah yang menciptakan yang lain. Dia mencipta langit dan bumi beserta isinya. Dia mencipta kita. Maka
Respon kita sebagai orang-orang yang diciptakan, orang-orang ciptaan Allah, adalah menyembah Sang Pencipta kita. Bapak, Ibu, Saudara, apa yang terjadi pada saat sekarang ini? Di zaman milenial ini, kita disuguhkan kemudahan-kemudahan, kita disuguhkan kesenangan-kesenangan, tapi kita sering, bahkan kita tidak merasa bahwa kesenangan dunia ini yang ditawarkan kepada kita adalah kesenangan sesaat. Itu pun bagian dari berhala. Berhala itu bukan hanya berupa benda yang disembah. Saya tidak tahu ada di antara kita atau masih adakah di antara kita yang menjadikan satu benda, satu objek sebagai tempat kita menyembah, sebagai objek penyembahan kita. Entah itu Bapak Ibu Saudara, ada berupa jimat, berupa gelang, kalung, cincin, dan lain sebagainya, yang kita anggap itu bisa mendatangkan perlindungan, keamanan, keselamatan bagi tubuh kita. Atau masih adakah di antara kita yang menganggap gunung, kuburan, pohon-pohonan, air, laut, segala sesuatunya sebagai tempat kita untuk menyembah, sebagai tempat kita untuk memohonkan supaya diberikan apa yang menjadi keinginan kita? Bapak, Ibu, Saudara, bahkan pun zaman ini menawarkan banyak roh-roh yang mungkin bagian dari roh berhala, seperti sekularisme, individualisme. Itu pun bagian dari paham-paham tentang berhala, menganggap diri benar, menganggap dunia ini dengan segala isinya adalah bagian dari yang bisa memuaskan diri, menyenangkan diri, membawa satu kesenangan, kebahagiaan. Itu pun bagian dari berhala. Untuk itu Bapak, Ibu, Saudara, di pagi ini kita merenungkan bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya yang layak untuk kita sembah. Karena Tuhanlah yang menciptakan kita dan yang akan selalu menyertai kehidupan kita dan memberkati kita dalam segala situasi. Bukan hanya di dalam kehidupan kita untuk kita selalu bersenang-senang, happy, bukan. Tetapi ketika kita pun diperhadapkan dengan situasi yang tidak menyenangkan, situasi sakit, situasi berduka, justru di situ hidup kita sedang diuji. Tapi bagaimana kita untuk terus berserah, untuk terus mengandalkan Allah melalui penyembahan kita, sujud kita, penyerahan hidup kita hanya kepada Allah saja. Kiranya kita semua, Bapak, Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada, kiranya tetap setia dan taat sebagai pengikut Yesus yang setia sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.